Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Abidin, stambuk kode 71 1909, jurusan Aquaculture Universitas Sarulako. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah fisiologi reproduksi ikan. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma pada organisme berkelamin jantan. Nah, kita lihat prosesnya di mana spermatogonium akan menjadi spermatosit primer. Proses ini dinamakan proses mitosis. Kemudian, dari proses spermatosit primer akan menjadi spermatosit sekunder. Nah, pada proses ini dikatakan meiosis 1. Baiklah, lanjut. Dari spermatosit sekunder akan menghasilkan spermatid. Nah, di antara proses ini dinamakan sebagai proses meiosis 2. Kemudian dari proses spermatid akan menghasilkan sel sperma itu sendiri. Di sini akan menghasilkan 4 sel sperma. Nah, di sini ada dikatakan namanya 2N dan N. 2N itu adalah haploid, sedangkan N adalah diploid. Kemudian kita lanjut ke tahap oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan sel ovum pada organisme berkelamin betina. Prosesnya tidak jauh beda dengan proses sel kelamin jantan atau spermatogenesis, di mana di sini terdapat oogonium, kemudian akan berubah menjadi oosit primer. Proses ini sama saja dinamakan dengan proses mitosis. Kemudian kita lanjut, dari oosit primer ia akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Nah, proses ini juga dinamakan proses meiosis 1. Kemudian kita lanjut, oosit sekunder akan menghasilkan ootit, sedangkan badan polar tadi akan tetap menghasilkan badan polar. Nah, proses ini dinamakan meiosis 2. Kemudian kita lanjut dari proses ootit. Proses ootit itu sendiri akan menghasilkan sel ovum itu sendiri. Baiklah, kita akan bahas tentang fitologenesis. Apa sih fitologenesis? Fitologenesis adalah proses induksi dan sintesis fitologen dihati oleh hormon estradol serta penyerapan fitologi yang terbawa dalam aliran darah ke dalam oosit. Fitologenesis juga dikenal sebagai deposisi kuning atau proses pembentukan kuning telur melalui nutrisi yang disimpan dalam oosit. Baiklah, lanjut. Fekunditas. Apa sih itu fekunditas? Fekunditas secara umum berarti kemampuan untuk bereproduksi. Dalam biologi, fekunditas adalah laju reproduksi aktual suatu organisme atau populasi yang diukur berdasarkan jumlah gamet, biji, ataupun propagula aseksual. Sedangkan dalam perikanan, fekunditas adalah jumlah telur yang terdapat pada ovari ikan betina yang telah matang gonad dan siap untuk dikeluarkan pada waktu memijah. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas tentang bagian-bagian pada telur ikan. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada yang namanya kutub anima. Kemudian ada juga namanya selaput kapsul. Kemudian ada mikrofil. Kemudian ada juga selaput vitalin. Kemudian ada butir minyak. Kemudian ada namakan keping kuning telur dan ada kutub vegetatif. Baiklah, adapun ukuran telur ikan biasanya itu berdiameter antara 0,2000 sampai 0,9247 mm. Baik, kita lanjut tentang tingkah laku reproduksi ikan. Pada mayoritas ikan, jantan dan betina merupakan individu yang terpisah untuk kemudian mereka harus bertemu atau bersama-sama pada masa kawin. Reproduksi seksual pada ikan dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada secara internal dan yang kedua ada secara eksternal. Pada reproduksi seksual secara internal, sperma individu jantan membuahi sel telur di dalam tubuh individu betina. Sedangkan reproduksi eksternal, sperma dilepaskan ke perairan bersamaan atau setelah betina melepaskan atau menempatkan telur-telurnya. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin
vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc.